Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. PKB sudah tidak nyaman berada di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. PKB pun tengah dalam proses bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024. Selengkapnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Adi, PKB kini tengah dalam proses bergabung ke koalisi pendukung Anies Baswedan karena sudah tidak nyaman di Koalisi Indonesia Maju. Apa saja menurut Anda faktor yang membuat PKB ini tidak nyaman dengan kondisi ini? Saya kira dua hal ya. Pertama, memang ketika ada Partai Amanat Nasional dan Golkar tentu saja, itu kan sangat kelihatan membuat PKB tidak nyaman. Karena kemewahan untuk posisi cawapres yang diberikan kepada PKB itu secara perlahan mulai tergerus dan mulai tidak dianggap terlampau penting, mengingat posisi cawapres tentu saja harus dikomunikasikan dengan Partai Amanat Nasional dan Golkar tentu saja sebagai bagian dari koalisi yang bergabung dalam Prabowo Subianto. Apalagi misalnya Partai Amanat Nasional ini kan selalu mengendorse Erick Thohir sebagai cawapres yang sangat mungkin akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira membuat Muhaimin Iskandar dan PKB itu kemudian memutuskan hengkang dan sangat mungkin akan berkoalisi dengan Nasdem berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu yang pertama ya, Mas. Nah, yang kedua tentu saja Prabowo Subianto ini sepertinya gagal ya membaca keinginan politik Muhaimin Iskandar yang mematok harga mati bahwa di 2024 Muhaimin harus maju, Mas. Seakan-akan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar itu ya hanya sebatas gimmick politik, bahwa PKB itu sangat mungkin bisa dilobi, bisa mundur, dan seterusnya, dan seterusnya. Kegagalan inilah yang kemudian membuat betapa Muhaimin Iskandar punya sikap politik yang realistis, bahwa siapapun yang bisa memastikan Muhaimin Iskandar bisa maju di 2024, entah itu siapapun, maka disitulah kemudian keputusan politik PKB, keputusan politik Muhaimin Iskandar akan segera diputuskan. Oleh karena itu, di tengah gonjang-ganjing politik yang cukup luar biasa, ketika PKB kelihatan sangat nggak nyaman kira-kira begitu, setelah Prabowo mengumumkan nama koalisi baru, tentu Muhaimin mencari skenario yang lain, mencari partner politik yang memungkinkan Muhaimin bisa maju. Dan di situ jawabannya adalah Nasdem. Dan memberikan satu endorsement dan kesempatan politik bahwa Muhaimin sangat mungkin akan menjadi calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Anies Baswedan. Saya kira dua hal itu penyebab utama Muhaimin kemudian putar arah dan sangat mungkin akan berkoalisi dengan Anies di 2024. Ya, Mas Adi, seberapa besar dampaknya PKB bagi elektabilitas Anies Baswedan? Ya, kalau kita membaca angka-angka statistik, PKB ini adalah jawaban yang sebenarnya cukup dibutuhkan oleh Anies Baswedan ya. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata, Anies ini kan lemah di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan di kalangan Nahdliyin. Ketika PKB memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisinya Anies, ini secara tidak langsung PKB dan Muhaimin Iskandar akan menjamin bahwa kelemahan Anies yang ada di Jatim, Jateng, dan NU itu akan semakin ditebalkan. Oleh karena itu, ini akan menjadi keuntungan yang cukup luar biasa ya bagi Anies khususnya, karena selama ini kapten dan ceruk pemilih yang tidak terlampau signifikan dan kuat itu akan diberikan oleh Muhaimin Iskandar dan PKB. Harus kita akui, Mas, bahwa basis konstituen PKB itu kan kuat di dua provinsi ini, Jateng, Jatim, dan yang paling penting, Anies ini seakan-akan punya pintu masuk untuk melakukan penetrasi dan pendekatan terhadap pemilih-pemilih NU yang selama ini memang cukup berjarak. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita lihat ke depan. Kalau deklarasi ini sudah matang, tinggal diwujudkan. Tugas terbesar dari Muhaimin Iskandar adalah bagaimana memenangkan Jatim, memenangkan Jawa Tengah, dan mengonsolidasi kekuatan politik Nahdlatul Ulama yang selama ini memang menjadi salah satu kelemahan dari Anies Baswedan. Mas Adi, seperti apa gambaran koalisi partai politik nantinya jika benar PKB bergabung mendukung Anies Baswedan? Mungkin tidak ada 4 poros di Pilpres 2024? Kalau membaca kekuatan politik, mestinya 4 poros itu bisa diwujudkan, Mas. Ya. Melihat konfigurasi politik saat ini tentu saja. Kan sudah ada porosnya Ganjar, porosnya Prabowo Subianto, dan ada porosnya Anies Baswedan. Kalau kemudian Sandiaga Uno cukup serius menggalang kekuatan politik
mengajak Demokrat, mengajak PKS menjadi poros politik, itu sangat mungkin akan muncul poros yang keempat yang saya kira ini akan mendewasakan politik kita ke depan. Bahwa capres dan cawapres yang bertanding itu bukan hanya dua, bukan hanya tiga, tapi ada 4 poros politik yang saya kira ini akan berdampak secara signifikan bagi pendewasaan politik yang akan dialami oleh Indonesia, rakyat Indonesia secara keseluruhan di 2024 yang akan datang. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-ratanya, PKS ataupun Demokrat tidak terlampau tertarik untuk bergabung dengan poros politik baru ya, yang kemungkinan akan diinisiatifi oleh Sandiaga Uno. Melihat kecenderungan rata-rata, Demokrat ataupun PKS akan segera memutuskan sikap politik mereka berkoalisi dengan poros-poros yang ada. PKS mereka tetap tegak lurus dengan keputusan Majelis Syuro mereka, sekalipun cawapres Anies itu adalah Muhaimin Iskandar, berbeda secara diametral dengan PKS, tapi PKS tegak lurus, samikna wa ta'na, berada di barisan politik pendukungnya Anies Baswedan. Nah, yang kita tunggu itu adalah sikap politiknya Partai Demokrat. Kenapa perlu kita tunggu? Sekalipun Demokrat sangat kelihatan marah, sangat kelihatan galau, tapi sikap politiknya tidak jelas apakah tetap bersama Anies Baswedan ataukah memilih untuk pindah ke lain hati, entah ke Prabowo ataupun kepada Ganjar Pranowo. Inilah yang sepertinya membuat Partai Demokrat sampai saat ini itu gagal move on, gagal akut, dan belum bisa memutuskan kira-kira gimana langkah politik mereka itu ke depan. Kan ini yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Sekalipun sangat mungkin akan ada poros keempat, tapi dihitung rata-rata poros keempat ini agak sulit untuk bisa diwujudkan. Lebih mungkin Partai Demokrat kemana Mas Adi? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Kalau Demokrat rasa-rasanya akan berhitung siapapun poros politik yang menurut kalkulasi politik mereka akan memenangkan pertarungan, disitulah Partai Demokrat akan melabuhkan pilihan politiknya. Jangan sampai Partai Demokrat ini seperti orang yang jatuh tapi tertimpa tangga. Sudah tak jadi cawapres AHY, kira-kira begitu untuk mendampingi Anies, tapi memutuskan pisah jalan dengan Anies, tapi bergabung dengan mereka yang kalah politik. Oleh karena itu, bagi saya Demokrat ini sedang mengkalkulasi betul kira-kira kemana sikap politik mereka setelah memutuskan untuk tidak bersama Anies Baswedan. Tapi sekali lagi Mas, akan hebat bagi Partai Demokrat, hebat bagi AHY, kalau di tengah rasa sakit hatinya ini mereka tetap berada di barisannya Anies Baswedan. Apalagi SBY mengatakan ya mungkin juga akan sangat memaafkan. Mungkin juga mereka ini merasa bahwa yang ada anggapan sekarang ini bisa dilakukan rekonsiliasi yang memungkinkan mereka akan tetap berada di barisannya Pak Anies. Kira-kira begitu Mas poinnya Mas. Baik, kita akan tunggu nanti sikap resmi dari masing-masing partai. Terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.